Hai semuanya, kalian pernah gak sih lagi scroll media sosial, tiba-tiba kalian tuh nemuin berita heboh, terus langsung percaya tanpa ngecek kebenarannya? Nah, bisa jadi itu tuh hoax atau misinformasi loh. Nah, yang lebih gawatnya lagi, banyak orang yang dengan gampangnya nge-share tanpa mikir panjang. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas gimana media massa menghadapi hoax dan misinformasi yang makin merajalela. Oke, pertama-tama kita tuh harus ngerti dulu apa sih itu hoax dan misinformasi. Nah, kedua hal ini tuh sering dianggap sama nih teman-teman. Padahal keduanya ini beda loh. Hoax itu informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang. Nah, kalau misalnya misinformasi, itu tuh sebenarnya informasi yang salah, tapi nggak ada niatan jahat. Misal, ada yang salah paham, terus nyebarin info yang nggak akurat gitu. Nah, kenapa sih hoax itu sering banget gampang menyebar gitu? Simple sebenarnya. Karena yang pertama, emosi kita tuh sering ngalahin logika, teman-teman. Nah, riset dari MIT tahun 2018 nunjukin kalau berita palsu itu 70% lebih cepat menyebar dibandingkan itu berita fakta. Soalnya, berita hoax tuh sering dibawa sensasional gitu. Bikin orang kaget lah, bikin orang marah lah, bikin orang takut lah. Ditambah lagi, algoritma media sosial tuh cenderung ngasih kita konten yang sesuai sama minat kita. Nah, jadi kita tuh makin gampang kejebak di yang namanya ini echo chamber. Nah, contohnya nih, kalian masih ingat gak sih sama hoax yang sempat heboh pas pandemi? Nah, banyak tuh berita-berita palsu tuh yang bilang kalau vaksin itu bisa bikin tubuh kita tuh kemasukan chip 5G. Padahal jelas-jelas itu tuh nggak masuk akal. Tapi tetap aja banyak yang percaya gitu. Ini nunjukin kalau hoax yang berkaitan sama kesehatan atau hal-hal yang bikin panik itu lebih gampang menyebar. Nah, terus gimana sih cara media massa menghadapi hoax? Untungnya, media massa tuh punya beberapa strategi buat lawan hoax nih teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya fact checking. Banyak media yang punya tim khusus untuk membuat verifikasi berita gitu. Kayak misalnya Cek Fakta, Snopes, atau Turnback Hoax dari Mavindo. Mereka tuh ngecek klaim yang beredar dan membantu orang biar gak gampang ngetipu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, ada standar jurnalistik. Media yang kredibel tuh gak bisa tuh asal terbitin berita. Mereka tuh harus verifikasi fakta dari berbagai sumber. Gak bisa cuma dari modal satu screenshot dari grup WhatsApp. Kalau jurnalis yang ngawur, bisa kena sanksi dari Dewan Pers. Terus yang ketiga tuh ada kerjasama dengan platform digital. Kayak misalnya Google, Facebook, dan Twitter. Itu tuh udah mulai kerjasama sama media buat meredam hoax. Contohnya, Facebook sekarang ngasih label di postingan yang mengandung informasi palsu berdasarkan hasil cek fakta dari pihak ketiga. Nah, yang keempat ada yang namanya edukasi publik. Media tuh juga sering bikin kampanye literasi digital loh, supaya kita sebagai audiens makin kritis dalam mengkonsumsi berita. Contohnya, banyak media kayak misalnya BBC atau Kompas yang bikin program edukasi buat ngenalin cara cek fakta yang bener. Dampak hoax kok bisa bahaya banget? Tapi masalahnya tuh hoax nggak cuma bikin orang salah paham tau. Dampaknya tuh bisa lebih luas. Contohnya, hoax politik bisa jadi bikin masyarakat terpecah belah. Pas pemilu, banyak banget nih berita palsu yang sengaja dibuat buat menjatuhkan lawan politik. Atau hoax kesehatan misalnya. Kayak kasus orang yang percaya minyak kayu putih itu bisa nyembuhin COVID-19. Padahal yang nggak ada bukti ilmiahnya gitu. Dan yang lebih bahaya lagi tuh, kalau hoax tuh udah menyebar luas, meskipun udah diklarifikasi. Dan banyak orang tuh yang tetap percaya sama informasi yang salah. Ini yang bikin perang informasi makin sulit dikendalikan. Nah, jadi bisa kita lihat ya teman-teman, kalau hoax dan misinformasi itu tuh sebenarnya masalah serius. Tapi bukan berarti nggak bisa dilawan teman-teman. Media massa punya peran penting buat ngejaga informasi yang beredar tetap akurat. Tapi balik lagi sih sebenarnya, kita sebagai pengguna internet juga harus bijak dan kritis.
Jangan gampang percaya, jangan asal share. Cek dulu nih sumbernya tuh dari mana. Cari berita dari media yang kredibel. Dan selalu pakai logika sebelum emosi. Nah, gimana nih menurut kalian? Pernah nggak sih ketemu hoax yang hampir bikin kalian percaya? Coba dong tulis di kolom komentar di bawah. Kalau suka video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dadah!